Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Muhammad Abrar, NIM 24200800055 akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul tentang eh, analisis metode tafsir Maudhu'i Abdul Hayy Al-Farmawi dalam konteks tafsir kontemporer. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang eh, tokoh tafsir dari Abdul Al-Farmawi itu sendiri. Kemudian saya akan membahas tentang metode Maudhu'i dan juga beserta langkah-langkahnya dan analisis saya terhadap metode tafsir Maudhu'i yang dibuat oleh Abdul Hayy Al-Farmawi ini. Seperti yang sudah kita ketahui bahwasanya Abdul Hayy Al-Farmawi itu adalah seorang ulama kontemporer uh, yang salah satu ulama yang mencetus tafsir Maudhu'i atau tafsir tematik. Yang tentunya tafsir tematik ini sudah menjadi metode tafsir yang banyak metode tafsir yang banyak diminati oleh beberapa mufassir, terutama di uh, zaman kontemporer ini. Kemudian seperti yang sudah kita ketahui bahwasanya Abdul Hayy Al-Farmawi ini memiliki langkah-langkah dalam menafsirkan Al-Quran. Tentunya yang pertama adalah dengan menetapkan masalah yang akan dibahas, kemudian menghimpun seluruh ayat Al-Quran yang berkaitan dengan masalah tersebut. Kemudian menyusun tartib nuzul atau sebab turunnya ayat, kemudian memahami korelasi atau munasabah masing-masing ayat dengan surah-surah di mana ayat tersebut tercantum. Kemudian melengkapi bahan-bahan dengan hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Kemudian menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna sesuai dengan hasil studi masa lalu, sehingga tidak diikutkan hal-hal yang tidak berkaitan dengan pokok-pokok masalah. Kemudian mempelajari semua ayat yang keseluruhan dan mengkompromikan antara ayat yang umum dengan yang khusus. Kemudian menyusun kesimpulan penelitian yang dianggap sebagai jawaban Al-Quran terhadap masalah yang akan dibahas. Kemudian kita lanjut kepada analisis dari metode Maudhu'i yang dicetus oleh Al-Farmawi ini. Di sini saya memiliki 8 poin terhadap kritikan dari metode Maudhu'i yang dicetus oleh Abdul Hayy Al-Farmawi ini. Yang pertama, adanya risiko subjektivitas dalam pemilihan tema. Jadi salah satu kritik utama terhadap metode tafsir Maudhu'i itu adalah potensi subjektivitas, artinya ada pilihan terhadap kita sebagai seorang mufassir dalam memilih tema dalam Al-Quran yang akan kita tafsirkan. Penafsir tentu memiliki kebebasan untuk memilih tema tertentu sesuai dengan kepentingan atau konteks tertentu yang dapat mengarah pada bias interpretatif. Tentu ini dikhawatirkan dapat mengurangi objektivitas dalam memahami pesan Al-Quran karena tema yang dipilih mungkin tidak mewakili keseluruhan pesan Al-Quran secara utuh. Adapun yang kedua, yaitu keterbatasan dalam menangkap konteks historis atau asbabun nuzul. Jadi metode tafsir Maudhu'i ini cenderung fokus pada tema-tema tertentu dengan mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan. Namun seringkali mengabaikan konteks historis yaitu asbabun nuzul dari masing-masing ayat. Tentu pemahaman yang mendalam tentang konteks turunnya ayat atau asbabun nuzul ini sangat penting untuk menghindari kesalahan interpretasi. Tanpa mempertimbangkan konteks historis, penafsiran tematik akan berisiko kehilangan makna asli yang dimaksudkan oleh Al-Quran. Kemudian yang ketiga, yaitu potensi fragmentasi makna Al-Quran. Jadi metode tematik berfokus pada tema tertentu dengan mengumpulkan ayat-ayat dan berbagai surah yang dapat mengakibatkan fragmentasi makna Al-Quran. Pendekatan ini mungkin mengabaikan kesatuan dan koherensi internal Al-Quran sebagai sebuah kitab yang utuh. Dengan kata lain, metode ini berisiko memecah-mecah Al-Quran menjadi bagian-bagian yang terpisah tanpa melihat hubungan antara ayat dan surah yang menyeluruh. Adapun yang keempat, yaitu ketergantungan pada penafsir yang memiliki kapasitas tinggi. Jadi metode tafsir Maudhu'i ini memerlukan penafsir yang memiliki kapasitas keilmuan yang tinggi tentunya, termasuk
penguasaan terhadap ilmu tafsir, hadis, bahasa Arab, dan disiplin ilmu-ilmu lainnya. Metode ini rentan terhadap kesalahan jika dilakukan oleh penafsir yang kurang kompeten. Karena kesalahan dalam memahami atau menghubungkan ayat-ayat dapat menghasilkan penafsiran yang tentunya tidak akurat atau bahkan menyesatkan gitu. Kemudian yang kelima yaitu adanya risiko overgeneralisasi. Jadi untuk menarik kesimpulan umum dari tema tertentu, metode tafsir Maudu'i ini berisiko melakukan overgeneralisasi. Artinya penafsir itu mungkin terlalu menyederhanakan makna ayat-ayat yang kompleks dengan mencoba memaksakan kesimpulan yang terlalu umum, sehingga mengabaikan nuansa dan kekayaan makna yang terkandung dalam Al-Quran. Kemudian selanjutnya, kurangnya perhatian pada urutan kronologis ayat. Metode tematik ini seringkali mengabaikan untuk kronologis turunnya ayat-ayat Al-Quran. Padahal urutan kronologis ini penting untuk memahami perkembangan pesan Al-Quran secara bertahap. Kemudian selanjutnya yaitu tantangan dalam menentukan batasan tema. Dalam menentukan tema ini, tema yang jelas dengan metode tafsir Maudu'i seringkali menjadi tantangan bagi para penafsir terutama di masa kontemporer ini. Al-Quran seringkali tumpang tindih ya, sehingga sulit untuk memisahkannya secara tegas gitu. Tentu ini menyebabkan kebingungan atau tumpang tindih dalam penafsiran yang pada akhirnya mengurangi kejelasan dan ketepatan pemahaman. Kemudian terakhir, keterbatasan dalam menjawab isu-isu baru. Jadi meskipun metode tafsir Maudu'i ini dianggap relevan untuk menjawab isu-isu kontemporer, metode ini memiliki keterbatasan dalam menghadapi masalah yang belum pernah dibahas secara eksplisit dalam Al-Quran. Dalam kasus seperti ini, penafsir tentu harus mengandalkan metode lain seperti ijtihad atau pendekatan interdisipliner gitu, yang tidak selalu sejalan dengan prinsip-prinsip metode tematik. Baiklah, itulah makalah saya tentang metode Maudu'i oleh Abdul Hayy Al-Farmawi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.